Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga kita di pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan dalam metode bias. Apa saja yang akan kita bahas di pembahasan bias? Ini adalah yang pertama, pengertian dari terma bias itu sendiri. Yang kedua, bentuk dari terma bias. Yang ketiga adalah contoh kasus dan latihan. Yang keempat adalah kuis. Pengertian dari terma bias. Probabilitas bias merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan formula bias. Dalam bidang kedokteran, terma bias sudah dikenal, tetapi terma lebih banyak diterapkan dalam logika kedokteran modern. Menurut Cutler 91. Sudah lama dikenal, tapi baru-baru saja digunakan, yaitu mulai tahun dari 91 ini. Terlalu lebih banyak diterapkan pada hal-hal yang berkenaan dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilitas, serta kemungkinan dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan. Ditemukan oleh Reverend Thomas Bayes abad ke-18. Jadi nama metode Bayes diambil dari nama terakhir dari Reverend Thomas. Aplikasi banyak digunakan di DSS, jadi jangan heran selain sistem pakar, kalau kita searching di paper, metode Bayes yang keluar selain sistem pakar juga ada sistem pendukung keputusan. Bentuk dari terma bias. Ada 3 bentuk yang kita bahas pada hari ini adalah bentuk pertama, yaitu evidence tunggal, gejala 1, E, diberikan dengan simbol E, dan hipotesis dan simbol H, dengan rumus P, hipotesis evidence dengan probabilitas evidence, hipotesis dikali hipotesis dibagi evidence. Contoh kasus. Di sini bisa kita lihat bersin-bersin itu 0,5, melar itu 0,4, bersin-bersin dan melar 0,8. Rule-nya bagaimana? Bersin-bersin adalah evidence, melar adalah hipotesis, bersin-bersin dan melar adalah nilai dari rule-nya. Jadi rule-nya itu adalah jika bersin-bersin maka melar. Jadi bersin-bersin adalah evidence, melar adalah hipotesis. Pertanyaannya, berapa nilai dari melar bersin-bersin? Yang kedua, berapa nilai dari melar bersin-bersin jika bersin-bersin kita ganti nilainya menjadi 0,1 yang semula yaitu 0,5. Bisa lihat jawaban untuk nilai A. Yang pertama adalah bersin-bersin dan melar 0,4, nilai melar itu sendiri 0,4 dibagi 0,55 bersin-bersin evidence, hasilnya adalah 0,4. Jadi melarnya hipotesis kita bisa lihat di sini rumusnya PEH. PEH tadi adalah E-nya bersin-bersin melar, hipotesisnya melar dibagi bersin-bersin. Untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B. Yang B adalah bedanya 0,1, yang awalnya 0,5 diganti dengan 0,1. Maka kita bisa lihat hasilnya adalah terakhir ada 3,2. Apa yang terjadi? Kenapa nilainya 3,2? Apakah ada yang salah atau tidak? Nah, kita bisa lihat di sini jawaban di atas adalah salah. Mengapa? Nilai probabilitas haruslah antara 0 sampai 1. Jadi nilai akhir itu harusnya berada di antara 0 sampai 1. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah pemberian nilai angka ini. Jadi kita harus memperhatikan proses dalam penentuan nilai dari evidence tersebut. Untuk menghitung berapa nilai minimal dari evidence tersebut, maka cara menghitungnya adalah melar bersin-bersin dikalikan hipotesis, yaitu 0,32 yang kita dapat. Jadi probabilitas evidence itu nilainya harus di atas 0,32 atau minimal 0,32. Untuk nilai bersin-bersin 0,1 tidak memenuhi syarat sehingga menghasilkan perhitungan yang
salah. Nah, kita bisa testing di sini ya teman-teman. Untuk kita lihat, coba kita testing 0,8 dikalikan 0,4 dibagi 0,32. Hasilnya apa? 1. Nah, coba kita benar ya Pak, karena berada di antara range 0 sampai 1. Masuk. Tapi kalau kita misalnya 0,8 dikalikan 0,4 dibagi di atas dari yang kita tetapkan 0,32, misalnya 0,4, maka hasilnya adalah 0,8. Nah, dia masuk dalam range 0 sampai 1 dalam probabilitas tersebut, baru bisa dianggap hasil dari perhitungan tersebut adalah benar. Seperti itu. Selanjutnya akan ada kuis untuk teman-teman semua. Silakan dikerjakan, dicoba saja biar setidaknya kalian paham. Mencoba, tidak ada salahnya untuk mencoba. Diketahui di sini datanya demam, maka muntah, demam maka mual juga bisa ya. 0,4, muntah 0,3, demam muntah 0,75. Berapa nilai muntah dan demamnya, dan berapa nilai muntah demam jika demam kita ganti jadi 0,3. Evidennya siapa? Yaitu demam. Hipotesisnya siapa? Yaitu muntah. Rule jika demam maka muntah yaitu 0,75. Oke, nanti silakan diberikan jawaban, di-upload. Nanti saya berikan di Classroom ya, saya berikan tempat untuk mengupload jawaban kalian sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Untuk kuis kasus 2 seperti ini, soal cerita. Dikerjakan juga semampunya, mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu di sini untuk coba. Nanti kita akan bahas juga hasilnya untuk kasus 2 dan 1 tadi. Nanti saya share di Classroom. Cukup sekian. Jawaban untuk kalian semua. Ada 3 hal yang perlu kalian raih dunia ini agar sempurna. Meskipun tidak ada sempurna, kalau mendekati hidup yang sempurna adalah cinta. Jadi dengan cinta hidup menjadi lebih indah. Yang sampai kalian tidak pernah merasakan namanya cinta. Cinta itu tidak harus dengan lawan jenis ya. Cinta dengan seorang ibu, kakak, ayah, keluarga kalian. Gitu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Sampai kalian tidak memiliki ilmu membaca, kalian memiliki ilmu membaca, maka banyaklah membaca kehidupan, membaca banyak. Kalau orang akademik baca banyak paper, buku dan lainnya. Dengan agama hidup menjadi terarah. Kalian yang sudah memiliki keyakinan agamanya masing-masing, maka dalamilah bagaimana kehidupan bagaimana agama mengatur kehidupan kita sehingga kita memiliki arah dalam hidup. 3 hal yang harus kalian miliki adalah cinta, ilmu, dan agama. Ilmu agama itu sendiri yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.